Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Permatasari dengan NPM 5200411105, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Yoga Syahria selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Desain Perangkat Lunak. Sesuai judul video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep desain perangkat lunak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini videonya. Selamat menonton! Konsep desain perangkat lunak. Pendahuluannya, desain perangkat lunak merupakan tahapan pengembangan perangkat lunak yang hasilnya akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat suatu program. Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Dalam materi kali ini, terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan. Antaranya, konsep-konsep desain perangkat lunak, prinsip desain, proses desain, dan model desain. Yang pertama, konsep-konsep desain perangkat lunak. Konsep-konsep desain perangkat lunak di sini dibedakan menjadi 9 bagian. Antaranya ada abstraksi, penyaringan, modularitas, arsitektur perangkat lunak, hierarki kontrol, partisi struktural, struktur data, prosedur perangkat lunak, dan yang terakhir penyembunyian informasi. Untuk penjelasannya, yang pertama ada abstraksi. Abstraksi dibedakan menjadi 3. Di antaranya, ada abstraksi data, yaitu kumpulan data yang diberi nama untuk menggambarkan suatu objek data. Yang kedua ada abstraksi kontrol, untuk mengimplementasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internalnya. Dan yang ketiga ada abstraksi prosedural, yang merupakan urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Yang kedua ada penyaringan. Penyaringan stepwise adalah strategi desain top-down yang diusulkan oleh Wilcox-Wright. Kajian dari konsep tersebut adalah, pada setiap langkah atau penyaringan, satu atau beberapa instruksi dari program yang diberikan dekomposisi ke dalam instruksi-instruksi yang lebih detail. Dekomposisi berurutan atau penyaringan spesifikasi berhenti bila semua instruksi diekspresikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman atau komputer yang mendasar. Jika tugas-tugas disaring, maka data juga harus disaring, didekomposisi atau distruktur, dan untuk menyaringnya, program dan spesifikasi data secara paralel. Dan yang ketiga ada modularitas. Modularitas merupakan atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Ada 5 kriteria yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu metode desain. Di antaranya, yang pertama ada dekomposisi modular. Dekomposisi modular terjadi bila metode desain memberikan suatu mekanisme sistematis untuk melakukan dekomposisi terhadap masalah menjadi sub-sub masalah, maka metode desain akan mengurangi kompleksitas keseluruhan masalah, sehingga dapat mencapai solusi modular yang lebih efektif. Yang kedua ada komposabilitas modular. Komposabilitas modular terjadi bila suatu metode desain memungkinkan komponen desain yang ada untuk dipasang ke dalam sebuah sistem baru, maka metode desain akan menghasilkan suatu solusi modular yang tidak berulang. Yang ketiga ada kemampuan pemahaman modular. Kemampuan pemahaman modular terjadi jika sebuah modul dapat dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri atau tanpa referensi dan modul lain, maka modul akan lebih mudah dibangun dan diubah. Yang keempat ada kontinuitas modular. Terjadi bila perubahan kecil pada persyaratan sistem menyebabkan perubahan kecil pada modul individual dan bukan perubahan sistem secara luas, maka pengaruh dari efek samping yang disebabkan oleh perubahan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir ada proteksi modular.
Bila terjadi kondisi yang menyimpang pada modul tersebut, pengaruh dari efek samping yang disebabkan oleh kesalahan akan diminimalkan. Kemudian ada arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Shaw dan Garland menjelaskan sekumpulan properti yang seharusnya ditetapkan sebagai bagian dari desain arsitektural. Yang pertama ada properti struktural, yaitu menentukan komponen suatu sistem dan cara di mana komponen-komponen tersebut dikemas dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada properti ekstrafungsional, yaitu menekankan pada bagian arsitektur desain untuk memenuhi persyaratan kinerja, kapasitas, reliabilitas, keamanan, adaptabilitas, dan karakteristik sistem yang lain. Yang terakhir ada keluarga dari sistem yang berhubungan. Desain harus memiliki kemampuan untuk memakai lagi blok bangunan arsitektur tersebut. Kemudian ada hierarki kontrol. Hierarki kontrol disebut juga struktur program, merepresentasikan organisasi komponen program serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Hierarki kontrol tidak mengimplementasikan aspek prosedural dari perangkat lunak seperti proses, kejadian atau urutan dari keputusan, atau pengulangan operasi. Selanjutnya ada partisi struktural. Partisi struktural dibedakan menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk partisi horizontal yaitu menentukan cabang-cabang terpisah dari hierarki modular untuk setiap fungsi program mayor. Keuntungannya, menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah diuji, kemudian membawa kepada perangkat lunak yang lebih mudah dipelihara, menghasilkan penyebaran efek samping yang lebih sedikit, dan yang terakhir menghasilkan suatu perangkat lunak yang lebih mudah untuk diperluas. Untuk partisi vertikal, yaitu menyatakan bahwa kontrol dan kerja harus didistribusikan secara top-down dalam arsitektur program. Kemudian ada struktur data. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Selanjutnya ada prosedur perangkat lunak. Prosedur perangkat lunak berfokus pada detail-detail pemrosesan dari masing-masing modul secara individual. Prosedur harus memberikan spesifikasi yang teliti terhadap pemrosesan, mencakup urutan event, poin-poin keputusan nyata, operasi repetitif, dan organisasi struktur data. Dan yang terakhir ada penyembunyian informasi. Prinsip penyembunyian informasi menyatakan bahwa modul ditandai dengan keputusan desain tersembunyi dari semua desain lainnya. Selanjutnya, poin yang kedua adalah prinsip desain perangkat lunak. Prinsip desain perangkat lunak yang pertama ada perancangan harus dapat ditelusuri sampai ke model analisisnya. Yang kedua, perancangan tidak boleh berulang. Selanjutnya, perancangan dapat diperbaiki atau diubah tanpa merusak keseluruhan sistem. Kemudian, perancangan harus dinilai kualitasnya pada saat perancangan, bukan setelah sistem jadi, dengan kata lain siap diimplementasikan. Selanjutnya, perancangan harus mempunyai beberapa pendekatan alternatif rancangan. Kemudian perancangan harus meminimalkan kesenjangan intelektual antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Maksudnya, perancangan perangkat lunak harus mencerminkan struktur domain permasalahan. Kemudian, perancangan harus mengungkap keseragaman dan integritas. Selanjutnya, perancangan bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah perancangan. Dan yang terakhir adalah perancangan harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Desainer harus menekankan pada hal-hal yang penting seperti elemen-elemen konseptual. Kemudian, poin yang ketiga adalah proses desain. Dalam proses desain berorientasi objek akan diuraikan beberapa kegiatan, di antaranya mengidentifikasi tujuan desain, kemudian mengidentifikasi subsistem, kemudian pemetaan subsistem ke dalam platform yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, pengelolaan persisten data, mengidentifikasi kendala akses, mengidentifikasi kendala aliran atau control flow, dan yang terakhir mengidentifikasi boundary condition. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan uraian dari dua kegiatan utama, yaitu desain arsitektur dan desain mendetail.
Untuk desain arsitektur merupakan desain makro atau struktur yang mencerminkan kualitas serta fungsi dari perangkat lunak. Terdapat panduan dalam aktivitas pembentukan desain arsitektur, diantaranya 1. Memikirkan apa yang akan dilakukan oleh sistem menjadi pertimbangan utama daripada memikirkan bagaimana sistem melakukan sesuatu. Yang kedua ada desain abstrak, dipertimbangkan lebih dahulu daripada desain yang konkret. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional digunakan sebagai acuan dalam awal proses desain. Kemudian, pemakaian ulang sebanyak mungkin elemen atau komponen menjadi pertimbangan dalam penyusunan desain. Kemudian, desain elemen arsitektur dilakukan dengan mengutamakan high class dan low coupling. Selanjutnya, desain disusun tidak dalam suatu proses namun dalam beberapa proses yang berulang. Dan yang terakhir, desain arsitektur yang telah disusun tidak ambigu dan terlalu detail. Selanjutnya, terdapat sudut pandang dalam arsitektur perangkat lunak, yang meliputi use case atau skenario, logical view, process view, physical view, dan development view. Untuk use case atau skenario, merupakan bentuk dari keseluruhan fungsi perangkat lunak, dan digunakan sebagai dasar acuan dari pembentukan logical view, process view, physical view, maupun development view. Selain sebagai dasar acuan, skenario menjadi alat untuk validasi setelah keseluruhan view selesai didokumentasikan. Kemudian ada logical view yang merupakan penggambaran kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang semestinya diberikan oleh sistem kepada end user. Penggambaran berupa objek dan kelas menggunakan enkapsulasi maupun pewarisan. Kemudian ada process view, memungkinkan desainer untuk menggambarkan beberapa kebutuhan non-fungsional seperti performance dan availability. Dalam view ini juga terdapat definisi thread of control yang mengendalikan objek maupun kelas dalam logical view. Kemudian ada physical view, mengilustrasikan kebutuhan non-fungsional seperti scalability dan reliability. Pada physical view, hal-hal yang telah didefinisikan dalam logical view, process view, dan development view dipetakan dalam node-node atau mesin-mesin fisik ataupun platform. Dan yang terakhir ada development view, berfokus pada organisasi perangkat lunak dalam modul-modul atau subsistem yang akan diterapkan pada perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian ada desain mendetail. Tahap desain secara mendetail dilakukan setelah tahapan desain arsitektur telah dilakukan. Pada tahap ini, setiap komponen didefinisikan detailnya sampai pada tahap yang bisa diimplementasikan ke dalam program. Kegiatan desain mendetail dapat dibagi menjadi dua, yaitu desain interface dan komponen. Desain interface menghasilkan berbagai cara akses untuk berkomunikasi dengan komponen, baik dalam komponen sendiri maupun akses untuk komponen lain di luar komponen tersebut. Dan di sisi lain, desain komponen menghasilkan detail dari masing-masing komponen atau elemen serta proses perbaikan dari komponen-komponen yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah model desain. Hasil akhir dari proses desain adalah model desain. Pada model desain berorientasi objek, model desain menggunakan diagram Unified Modeling Language atau biasa disebut UML. Elemen-elemen model desain dapat dibagi berdasarkan dimensi prosesnya, yaitu arsitektur, interface, komponen level, dan development level. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Detail teknis dihasilkan dari desain perangkat lunak sehingga pengembangan perangkat lunak mudah diimplementasikan atau membuat perangkat lunak. Itu tadi penjelasan video yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi tadi.
karena ini hanya bersifat untuk memenuhi tugas saja, dan juga saya hanya ingin berbagi materi kepada rekan-rekan semua. Semoga kita semua bisa sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton hingga akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.